Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk di surat ke-9 At-Taubah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum. Mengapa kalian tidak memerangi kaum-kaum yang nakatsu, mereka merusak aymanahum, sumpah atau janji mereka. Jadi Allah menggarisbawahi satu hal yang bisa memotivasi orang-orang Islam, Muslim untuk menjalankan perintah Allah untuk memerangi orang-orang kafir, yaitu mereka melakukan kesalahan yang fatal di mana mereka merusak perjanjian mereka tidak amanah dalam perjanjian mereka, sehingga kaum muslimin menjadi terpapar dari bahaya. Teman-teman, kalau ada dua belah pihak melakukan perjanjian perdamaian, kemudian salah satu pihak mengkhianatinya, tentu yang satu pihak terpapar bahaya. Kenapa? Karena mereka tidak siap untuk melawan invasi daripada orang yang melanggar perjanjian ini. Nah, untuk kesalahan yang fatal ini, kenapa kalian diam saja? Karena harus maju untuk memerangi mereka, memerangi ketidakamaнаhan mereka, sebelum kalian menjadi pihak yang kalah. Wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka ingin sekali mengusir Rasulullah SAW. Jadi Allah membuka isi hati orang-orang kafir di mana mereka sangat besar kebenciannya kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya untuk supaya Rasulullah SAW ini terjauhkan dari mereka. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka memulai peperangan pada kali yang pertama, yaitu dalam perang Badar, ketika mereka mendapati kabilah dagang mereka selamat, mereka meneruskan misi untuk menghancurkan orang-orang Muslim. Jadi Allah memberikan 3 alasan mengapa kalian harus maju untuk memerangi mereka. Pertama mereka mengkhianati sumpah, perjanjian damai. Yang kedua, mereka ingin mengusir Rasulullah SAW yang kalian cintai lebih dari orang tua sendiri. Betapa mereka hendak mencelakakan diri Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu juga mereka memulai serangan yang pertama. Atahsyawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Ini betul-betul kalimat yang masuk ke dalam hati kaum muslimin. Fallahu ahaqqu an tahsyauhu in kuntum mu'minin. Padahal Allah lebih berhak untuk kalian takut kepadanya jika kalian orang-orang yang beriman. Kalau kalian beriman, kalian tahu bahwa Allah menguasai qadar. Allah yang memberikan kehidupan dan kematian. Apakah kaum kafir Quraisy yang kalian takuti akan merenggut nyawa kalian? Atau sebenarnya nyawa kalian itu yang direnggut karena memang sudah takdir pada Allah. Jadi Allah berusaha mengembalikan atau meluruskan mindset, pemahaman orang muslimin. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum. Perangilah mereka
niscaya Allah akan mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian. Jadi dengan ini Allah sudah menjamin kemenangan kaum muslimin apapun situasinya. Walaupun pasukan mereka lebih sedikit, persenjataan mereka lebih lemah, tetapi dikarenakan Allah beserta kaum muslimin, maka pemenang akhirnya akan kaum muslimin. Wa yukhzihim wa yansurkum alaihim. Dan Allah akan menghinakan mereka. Dan Allah akan menolong kalian atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah akan menyembuhkan atau melegakan hati kaum beriman, orang-orang muslimin. Jadi intimidasi yang mereka lakukan ketika kaum muslimin lemah, kehilangan harta, kehilangan saudara yang mau nggak mau menyakiti hati orang-orang muslim ketika mereka berada di Mekah, akan dibalaskan oleh Allah yang akan melegakan hati orang-orang beriman. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan Allah menghilangkan kemarahan hati mereka ketika mereka orang-orang muslimin terbuli dalam kondisi lemah sehingga hanya bisa dongkol. Nah, sekarang mereka dalam posisi yang setara, selevel untuk membalaskan apa yang ada dalam hati mereka. Wa yatubullahu ala man yasha. Dan ini yang satu hal yang penting. Dan Allah menerima taubat atas orang yang Dia kehendaki. Kutipan ayat ini mengarah kepada orang-orang kafir yang pada akhirnya masuk Islam. Karena apa? Karena diperangi. Suatu hal yang sangat aneh, tapi Allah yang paling tahu isi hati manusia. Jadi secara logika bahwa mereka diperangi, tentu mereka akan merasa dendam dan akhirnya saling balas-membalas. Tapi ternyata enggak. Ketika diperangi, mereka malah melihat kebesaran Islam. Dari etika peperangan, dari bagaimana mudahnya orang-orang Islam memaafkan mereka ketika mereka terkalahkan. Akhirnya beberapa di antara mereka masuk Islam. Beberapa di antara orang-orang kafir masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy. Jadi betul-betul ada hikmah di balik semua qadar daripada Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Allah menurunkan ketetapan untuk memerangi mereka dalam kondisi Allah tahu bahwa ini membawa kebaikan kepada semua pihak. Bukan karena semata-mata pengen menyiksa mereka, orang-orang kafir. Tidak, tapi Allah ingin memberikan kebaikan sehingga akhirnya mereka bisa menerima Islam. Kemudian orang muslimin terlega, maksudnya hatinya menjadi lega, dan itulah kekuasaan Allah yang maha mengatur semua hasil, yang maha mengetahui masa depan, maha mengetahui isi hati manusia. Itu dulu teman-teman, 13, 14, 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.